Oke, selamat siang teman-teman. Kembali lagi dengan saya Erik ya. Kalau nggak salah kemarin ada yang tanya, kenapa di YouTube saya kalau malam suaranya agak kecil karena saya buat YouTube-nya di laptop ya. Kebetulan laptopnya saya buat di malam hari. Kalau malam hari anak udah tidur, jadi suaranya agak kecil. Dan sedangkan kalau sekarang lagi di toko, jadi suaranya bisa agak besar, nggak ada gangguan apa-apa kecuali ada yang datang ya, ataupun ada berisik karena suara background saya di toko saya ada di pas pinggir jalan ya. Oke, jadi hari ini saya mau bahas, oh sebelumnya saya sapa dulu, ada siang teman-teman, ada Pak Kristino, ada Pak Gedon, ada Pak ini yang baru bergabung, Pak Firdian, ada Pak Arif, ada Pak Albert, lalu Pak di Senador, Bu Seri, lalu Pak John ya. Maaf jika suara saya agak ini ya, di belakang saya ada agak berisik. Saya mau bahas dulu tentang dari kemarin semalam ya. Ada di chat sama Pak Gedon tentang liquidity ya. Liquidity itu gimana? Liquidity itu sebentar saya coba cariin dulu yang seperti ini. Yang ini kemarin saya sell, saya tunggu ambil ke atas dulu ambil liquidity. Jadi lebih konfirmasinya aja. Kenapa liquidity? Pada dasarnya konsepnya mengambil liquidity dulu, misalnya mau nge-sell berarti mengambil liquidity dulu ke atas, baru turun ke bawah, retestnya baru saya sell. Kayak gitu. Jadi lebih konfirmasi aja kalau tunggu ada seperti ini, ada namanya liquidity. Nah, dari sini terbentuk liquidity ini biasanya bisa dilihat dari namanya pergerakan candle tersebut. Contohnya ada candle wick yang panjang seperti ini. Ini wick yang panjang artinya harga sempat telanjur naik dulu ke atas, harga tertingginya yaitu di harga 1.38 lalu turun. Lalu turun, jadi ada timbul candle terbentuk seperti ini, ada ekor yang panjang. Dia ada ekor ke atas mengambil liquidity dulu, baru entry-nya saat konfirmasi di lower time frame-nya ada retest-nya baru sell. Kalau kemarin hari Kamis saya sell, yaitu di sini saya ambil equal high, di sini ada equal high, keambil semua fill imbalance ya, fill imbalance. Sebetulnya kebetulan kemarin hari Rabu atau hari Selasa saya lihatnya begini. Nah, ini saya singgung kembali, nanti saya akan buatkan satu video tentang penggunaan TradingView. Kenapa saya sukanya pakai TradingView? Kalau dari TradingView atau kemarin saya lihatnya dari MetaTrader, posisi trade seperti ini atau posisi market seperti ini, lagi namanya tren kenaikan ya, lagi tren kenaikan. Lalu kemarin nge-breakout, di sini udah nge-breakout, retest, udah buy ya. Jadi saya tunggu retest lagi untuk buy. Tetapi saya lihatnya datanya dari seperti ini. Tetapi saya cek kembali saat udah pulang di rumah, saya cek lagi di time frame H4 lebih besarnya. Lupanya di sini ada zona supply. Zona supply. Lalu kalau saya ngambil buy, targetnya hanya sebatas segini aja. Jadi saya udah gak mau ambil posisi buy tersebut. Ini saya udah bahas di waktu sesi giveaway yang periode ketiga. Untuk yang teman-teman yang kemarin dapat menang di ketiga ya. Jadi ini hanya sebatas segini aja. Jadi saya gak mau incar buy lagi. Saya lebih incar sell. Karena di sini udah fill imbalance. Saya di sini saya tunggu namanya ambil liquidity ya. Kebetulan di H1-nya ini terbentuk liquidity-nya kurang nampak ya, ekor yang panjang. Ini ekornya hanya sedikit, saya entry sell-nya yaitu di M15 atau M30. Di M30, sebentar, saya entry sell-nya di sini M15. Ya, di M15 ya ini candle konfirmasinya. Ini ada liquidity ke atas, di sini ada zona ya, di sini yaitu zona supply di A4. Saya sell dengan stop loss di atas ini. Kenapa saya stop loss-nya buat kecil gini? Karena dari higher time frame, dari H4 pun bisa nampak masih tren kenaikan, masih tren kenaikan. Lalu saya sengaja buat stop loss-nya kecil supaya bisa close partial. Close partial, lupanya saya udah kena TP ini, jadi saya entry sell-nya yaitu di tunggu ambil liquidity ya, ini ada ekor-ekor, cuma gak begitu jelas ya, ekornya kurang panjang ya. Jadi saya entry sell saat ada konfirmasi sell dengan stop loss di atas. Nah, dengan sistem yang saya pakai
pergunakan saat ini yaitu close partial, yaitu di sini saya close partial, sisanya di hold. Rupanya pas pergerakan saat news yaitu tanggal 4 ya, hari Jumat setengah 8 dia sempat naik dulu, ngambil liquidity, dia ngetes zona supply yang terbentuk di sini. Ini ada zona supply yang baru ya di sini, nggak sampai sweep equal high yang ini lalu ngedrop. Jadi saya udah kena TP, jadi habis, udah gak ada posisi untuk USD Kanada. Jadi ini saya mau jawab untuk pertanyaannya dari Pak Gedon ya. Jadi lebih tunggu yang namanya pengambilan liquidity. Sebentar. Kok jadi jelek. Tunggu yang ini, ambil liquidity dulu, baru tunggu konfirmasi, baru sell. Saya coba cariin lagi markingan yang lain ya. Mungkin di Euro Jepang Yen. Ini nggak malah nampak ya. Ini ambil equal low, dia ambil liquidity. Nah kemarin saya ada buy ya, ini udah swing TP ya. Ini kemarin buy, saya ambil konfirmasi, ambil buy-nya yang pertama di sini. Nah ini kalau dia ambil liquidity, turun naik, ada retest, baru saya ambil buy. Jadi lebih ada konfirmasinya aja kalau untuk masalah tentang liquidity. Contoh yang lain misalnya GBP AUD ya. Oke. Saya coba cariin lagi yang ada liquidity-nya. Oke, sebentar. Saya udah ingat yang di sini kemarin saya ada share setup untuk ambil posisi buy. Antara di sini ya, ini ada ya. Ini sempat naik dulu, ini lumayan naik. Kalau ini padang FOMO ya, atau takut ketinggalan momentum ngebuy, udah ngebuy duluan, rupanya maaf, suaranya agak berisik ya. Ini kalau ngebuy di sini maka akan turun dulu. Turun dulu kenapa? Ini ya mau ambil liquidity ya. Ini ada zona demand kecil ya. Ambil dulu, ambil orderan di sini baru kembali naik. Jadi liquidity itu bisa nampak dari ekor-ekor seperti ini. Nah, ini ada ekornya, dia turun kenapa? Ini turun mau full fill imbalance yang di sini. Dia turun koreksi, fill imbalance di sini, lalu kembali naik. Itu tentang liquidity ya, untuk pertanyaannya dari Pak Gedon. Lalu WP-nya nggak ada ya. Ini Pak Albertnya udah hadir. Pak Albert tanya kenapa saya ambil sell ya, GBP Jepang Yen. Udah running profit ya. Okay. Sebelumnya ini saya kemarin di hari tanggal 2 ya, Rabu lalu saya udah sell. TP saya sebenarnya sama juga di sini. Saya udah hapus ya. Saya kena BEP, ini kena BEP, saya re-entry sell lagi. Ini hitungan saya re-entry sell. Kenapa saya ambil sell? Di sini nampak ini ada kenaikan, dia yang nge-breakout itu adalah zona demand ya. Zona demand sebelumnya. Nah, saya buat. Oke, di sini. Ini nge-breakout. Ini nge-breakout ya. Ini adalah zona demand. Ini harusnya secara textbook atau teori ini adalah zona area untuk ambil posisi buy. Karena dari high time frame di H4 ini masih tren kenaikan. Tetapi sebentar saya jalankan. Lupanya, sebentar, maaf. Oke. Lupanya market gak respect dengan zona demand ini. Lalu breakout saya ambil posisi sell, stop loss di atas ini. TP saya yaitu di zona imbalance ini. Rupanya harga market hanya tersentuh equal low ini lalu kembali naik. Ya udah saya hitungannya kena BOP. Saya udah close partial, sisa kena BOP. Lalu nah di sini bisa nampak teman-teman, di sini adalah zona demand sebelumnya yang menjadi zona supply. Demand menjadi supply. Saya tarik ke kanan, ini masih zona supply. Saya pindah sebentar, maaf. Saya pindah di time frame H2. Nah, di H2 gimana? Di H2 ini ada satu bearish. Ini ada tweezer ya. Di sini tweezer, ini ada zona ya, ini base, ini sideways, ini sideways. Kriteria demand atau supply yang bagus yaitu harga respect di zona tersebut 50%.
Ini saya besarin 50%-nya yaitu antara zona atas dengan zona batas bawah. 50%. Makanya saya buat kenapa stop loss saya di atas di atas 50%. Ini ada tweezer, dia breakout, dia retest, lalu turun, ada konfirmasi, ini ada turun, saya sell. Saya sell dengan stop loss di atas ini. Target saya yaitu di bawah loss yang ini. Ini target saya tuh saya. Ini target 1, TP1 ya. Tetapi di sini bisa perhatiin di time frame kecil, di sini ada namanya zona ya. Di sini ada zona, bisa diperhatiin kalau ini dia mampu nge-breakout bisa hold lebih jauh. Ya kemungkinan saya di sini tunggu dia fill imbalance di sini sampai di sini ada zonanya, saya close partial, sisain biarin hold sampai ke bawah. Jadi kalaupun marketnya nge-breakout, hitungan saya udah saya bisa set BOP. Ini kalau nge-breakout zona yang ini bisa, kalau dari tes saya pas ada fokus bisa perhatiin, bisa ambil posisi entry lagi. Target yaitu sama ke bawah sini untuk fill imbalance. Jadi sebenarnya ini lebih counter trend karena dari high time frame-nya masih tren kenaikan. Di sini hanya ada equal low ya, equal low, kemungkinan akan sweep equal low tersebut ataupun fill imbalance yang di sini. Jadi kenapa saya nggak mau ambil TP saya mau sampai ke bawah sini, saya cukup fill imbalance yang di sini. Ini untuk analisa kenapa saya ambil posisi sell untuk GBP Jepang Yen. Ini udah running profit ya, saya biarin. Ini udah masuk sesi London ya. Lalu dari Bu Heti ada tanya tentang gold, tentang oil ya, oil, WT oil. WT oil, oke. WT oil kemarin saya tunggu namanya retest agak ke dalam, lupanya nggak kesampaian, hanya sampai di sini lalu kembali naik. Saat ini udah masuk ke zonanya supply ya. Zona supply di sini ada di level, oke, saya lihat dulu dari high time frame. Ini adalah yang bawah ini ada zona yang bagus untuk entry buy. Secara trend daily masih namanya tren penurunan ya. Ini respect zona yang ini karena dari weekly ya. Weekly ada sini, ini adalah resistan, ini support. Jadi masih saat ini lagi sideways ya, masih sideways. Lalu saya perhatiin lagi balik ke time frame H4. Saat ini kalau mau nge-buying udah targetnya yaitu di atas ini. Jika kalau mampu nge-breakout maka bisa mampu mengejar ataupun mengisi imbalance yang di sini atau ke zona supply di atas ini. Kalau saya pribadi harga saat ini di tengah-tengah. Kalau mau nge-sell pun belum ada konfirmasi ya di time frame H1. Ini masih tren kenaikan. Kalau intraday-nya yaitu masih mencari peluang buy. Bisa jadi tunggu retest agak ke bawah. Sini ada zona resistan ya, di sini ada zona resistan. Bisa tunggu agak ke bawah atau di sini ada zonanya supply, ada zonanya demand. Sini bisa untuk cari-cari peluang baik. Target yaitu sebentar, long position. Target 1 jika mampu nge-breakout ya yaitu target selanjutnya yaitu di atas zona supply di atas. Kurang lebih seperti ini. Lihat nanti marketnya mau bergerak kemana. Ini kalau mampu dia retest koreksi agak ke dalam, lebih bagus lagi. Jadi ini lebih hitungannya lebih low risk. Kenapa low risk? Karena stop loss-nya bisa lebih kecil, take profit-nya bisa lebih jauh. Ini kalau bisa melewati ini, bisa hold lebih jauh lagi. Ini jadi ini untuk WTI oil ya. Saya sapa dulu, ada ini Ibu. Oke, udah saya record ada sekitaran 14 ke 15 menit. Jadi ini nanti saya stop record dulu, saya nanti akan uploadkan ke YouTube jika teman-teman ada beberapa yang memang jam segini masih di tempat kerjaan ya, memang sengaja saya record untuk keperluan ini teman-teman yang lain yang belum bisa mengikuti live streaming hari ini bisa ditonton ulang. Saya izin stop record dulu.